Perkenalkan, nama saya Rosida Wijayanti dengan NIM A1J223016. Di sini saya akan menjelaskan review artikel saya tentang hubungan pragmatik dengan ilmu sastra pada artikel pertama dengan judul Analisis Tindak Tutur Pragmatik pada karya cerpen Bersiap Kecewa Bersedih Tanpa Kata-Kata karya Putu Wijaya. Penulisnya yaitu Zahra Inayah Nurhaliza dan Intan Sari Ramdhani, yang diterbitkan pada Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya pada Oktober tahun 2023 dengan jumlah halaman 11 sampai 16. Di dalam artikel ini, bagian abstrak memberikan gambaran umum tentang tujuan penelitian, yaitu menganalisis tindak tutur dalam cerpen melalui pendekatan pragmatik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menghasilkan analisis tentang berbagai jenis tindak tutur yang ditemukan dalam teks. Lalu, pada bagian pendahuluan menjelaskan pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia dan peran bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ide dan perasaan. Penulis menekankan bahwa pemahaman tentang tindak tutur sangat penting dalam interaksi sosial, serta bagaimana pragmatik membantu memahami maksud dibalik tuturan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif deskriptif, di mana penulis mengumpulkan data dari teks cerpen Bersiap Kecewa Bersedih Tanpa Kata-Kata dan menggunakan teknik dokumentasi untuk menganalisis tindak tutur. Hasil penelitian menunjukkan 5 jenis tindak tutur yang terdapat dalam cerpen, yaitu yang pertama, tindak tutur pernyataan menggambarkan situasi sosial di masyarakat modern. Yang kedua, tindak tutur pertanyaan menggambarkan interaksi antar tokoh. Yang ketiga, tindak tutur perintah menyiratkan perintah dari satu tokoh ke tokoh lain. Yang keempat, tindak tutur menawarkan menunjukkan tawaran dalam interaksi. Yang kelima, tindak tutur perlokusi, yaitu efek yang ditimbulkan dari tuturan terhadap lawan bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerpen tersebut mengandung berbagai macam tindak tutur yang memperkaya interaksi antar tokoh dan menekankan pentingnya konteks dalam memahami makna tuturan. Penulis juga menunjukkan bahwa karya sastra dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial. Kekurangan yang terdapat dalam artikel ini yaitu data yang digunakan hanya berasal dari satu cerpen, sehingga mungkin tidak mewakili keseluruhan karya Putu Wijaya. Lalu penelitian dapat lebih bermanfaat jika mencangkup berbagai genre atau karya lain untuk perbandingan. Kelebihan yang terdapat dalam artikel ini yaitu menggunakan metode yang mendalam untuk analisis, memiliki relevansi yang tinggi dengan kajian pragmatik, dan mengaitkan teori dengan contoh konkret dari teks. Lalu, pada artikel kedua dengan judul Pragmatik Sastra pada Urgensi Komunikasi Tokoh Film Noktah Merah Perkawinan, yang ditulis oleh Nur Lailatul Saadah dan Muh Badrus Solihin, yang diterbitkan pada Jurnal Kajian Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya pada Oktober tahun 2023 dengan jumlah halaman sebanyak 206 sampai 216. Pada bagian abstrak, artikel ini mengkaji tentang pengaruh film sebagai media komunikasi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada pendahuluan membahas peran penting film sebagai media komunikasi yang mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan antar pribadi. Penelitian ini berfokus pada film Noktah Merah Perkawinan yang dirilis pada tahun 2022 dan mengkaji bagaimana komunikasi antar tokoh-tokoh dalam film tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga dengan pendekatan pragmatik. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai moral yang terkandung dalam film dan urgensi komunikasi dalam pernikahan. Lalu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena komunikasi dalam film. Penelitian ini berfokus pada analisis karakter dan interaksi mereka dengan pendekatan pragmatik untuk memahami efek estetis dan kebermanfaatan dari film. Hasil dari penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai efek estetis dan kebermanfaatan yang terdapat dalam film Noktah
merah perkawinan. Dengan mengadopsi pendekatan pragmatik, penulis mampu merinci bagaimana elemen-elemen sastra dalam film berkontribusi pada komunikasi yang efektif. Penelitian ini juga mencangkup pengenalan terhadap majas yang digunakan dalam dialog, seperti majas paradoks, sinisme, pleonasme, dan repetisi, sehingga memberikan warna dan kedalaman pada analisis serta menunjukkan keahlian penulis dalam memahami dan mengaplikasikan teori sastra. Kesimpulan yang dapat diambil dalam artikel ini yaitu bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam pernikahan untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan. Film Noktah Merah Perkawinan memberikan pelajaran tentang pentingnya komunikasi yang sehat antar pasangan, yaitu hanya fokus pada komunikasi dalam konteks film tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi hubungan pernikahan. Lalu kelebihannya, topik yang diangkat sangat relevan dengan isu komunikasi dalam hubungan rumah tangga. Dan juga penelitian ini menyajikan analisis yang komprehensif mengenai efek komunikasi dalam film. Pada artikel pertama dengan judul Pola Asuh Orang Tua Toxic Parents pada Anak di YouTube In Middle of the Black Hole, Kajian Semantik dan Pragmatik, yang ditulis oleh Sufiatun dan diterbitkan pada Jurnal Proceeding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 689 sampai 696. Pada bagian abstrak artikel ini membahas tentang perilaku orang tua yang tergolong sebagai toxic parents dan dampaknya terhadap anak-anak, khususnya dalam konteks video di YouTube. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kontekstual, konteks tindak tutur, dan proses tuturan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan fokus pada bagaimana perkataan orang tua dapat menyakiti perasaan anak. Pendahuluan yang ada dalam artikel ini menjelaskan pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak dan bagaimana pola asuh yang negatif dapat berdampak buruk. Penulis menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dapat menciptakan jarak emosional antar orang tua dan anak yang berpotensi menghasilkan trauma psikologis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari video di YouTube yang berjudul In Middle of the Black Hole. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan makna kontekstual serta tindak tutur yang muncul dalam video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak contoh makna kontekstual yang menyakiti dari ucapan orang tua kepada anak-anak mereka. Penelitian menemukan pola komunikasi yang menunjukkan perilaku toxic parents, di mana orang tua sering membandingkan anak mereka dengan saudara, menggunakan nada yang keras, dan mengungkapkan kekesalan yang dapat berakibat negatif pada kesehatan mental anak. Lalu, kesimpulan yang dapat diambil dalam artikel ini yaitu bahwa pola asuh toxic parents yang ditemukan dalam video menunjukkan makna-makna kontekstual yang menyakiti bagi anak. Ucapan dan perilaku orang tua yang negatif dapat menciptakan rasa tidak berharga pada anak yang berpotensi menghasilkan trauma jangka panjang. Lalu kekurangan yang ada dalam artikel ini yaitu penelitian hanya berfokus pada satu video yang mungkin tidak mewakili perilaku orang tua secara keseluruhan. Dan juga dalam artikel ini juga kurangnya data kuantitatif sehingga penelitian tidak memberikan data yang mungkin memperkuat temuan. Kelebihan dalam artikel ini, topik yang dibahas sangat relevan dengan isu kesehatan mental di kalangan anak-anak. Dan juga sumber data yang digunakan cukup unik. Dengan menggunakan video sebagai sumber data, memungkinkan analisis yang lebih kaya tentang interaksi antar orang tua dan anak. Lalu pada artikel yang kedua dengan judul Perang Bahasa di Media Sosial, Kasus Penganiayaan pada Anak Selegram Emi Agnia, Kajian Semantik dan Pragmatik, yang ditulis oleh Aulia Fitrinanda dan Arjita Mimas dan diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia pada Agustus 2024 dengan jumlah halaman 1117 sampai 1130. Abstrak dalam artikel ini menyajikan permasalahan penting mengenai penyebaran ujaran kebencian di media sosial, khususnya dalam konteks kasus penganiayaan anak
oleh selegram Amy Agnia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna leksikal, makna gramatikal, dan tindak tutur dalam komentar-komentar yang muncul di unggahan Instagram Amy Agnia. Pendahuluan dalam artikel ini secara selektif menggambarkan latar belakang fenomena yang diteliti, yaitu penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi yang bebas tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama melalui ujaran kebencian. Penulis memaparkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta dampaknya terhadap interaksi sosial di era modern. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode deskripsi kualitatif, di mana sumber data utama diambil dari unggahan akun Instagram @@mi_agnia. Peneliti menganalisis komentar-komentar yang merupakan tanggapan dari penggunaan media sosial terhadap kasus penganiayaan. Lalu hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting seperti komentar-komentar yang dianalisis mengandung banyak istilah kasar dan penghinaan yang mencerminkan emosi marah dan frustasi, seperti penggunaan kata-kata najis, tolol, dan istilah lainnya menunjukkan ekspresi kebencian yang kuat terhadap pihak yang dituduh. Lalu kesimpulan dalam artikel ini yaitu penelitian berhasil mengidentifikasi dan menganalisis bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, khususnya dalam komentar-komentar terkait kasus penganiayaan yang melibatkan selebgram Amy Agnia. Melalui pendekatan semantik dan pragmatik, penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan emosi melalui komentar-komentar ini tidak hanya mencerminkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat, tetapi juga menggambarkan penggunaan bahasa yang ekstrem dan tidak baku. Dalam artikel ini terdapat kekurangan dalam keterbatasan data yang mana penelitian hanya berfokus pada komentar di satu akun Instagram yang mungkin tidak mewakili keseluruhan fenomena di media sosial. Kelebihan artikel ini membahas isu terkini yang relevan dengan perkembangan media sosial dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Review artikel hubungan pragmatik dengan sosiolinguistik. Ada artikel yang berjudul Peran Umpatan dalam Bahasa Jepang, Kajian Sosiopragmatik yang ditulis oleh Triana Andra Nugraha dan Jojo Suparjo dan Didik Nurhadi yang diterbitkan oleh Journal of Japanese Language Education and Linguistics pada Februari 2022 dengan jumlah halaman 63-89. Abstrak dalam artikel ini memuat umpatan yang dianggap sebagai tuturan yang menyampaikan emosi dan seringkali dikategorikan sebagai bahasa tabu. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sosiopragmatik diperlukan untuk menginterpretasi penggunaan umpatan dalam konteks sosial dan budaya Jepang. Penelitian ini menggunakan data dari Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese atau BCCWJ yang terbatas pada tahun 2008. Bagian pendahuluan artikel ini memaparkan pentingnya bahasa dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Umpatan meskipun negatif juga berfungsi sebagai ekspresi emosi dan dapat dipahami dari perspektif sosiopragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk dan fungsi umpatan dalam bahasa Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu kualitatif deskriptif dengan analisis dari data BCCWJ, fokus pada kata-kata tertentu seperti kuso, shine, dan yatsu. Data diambil dari tahun 2008 untuk memahami penggunaan umpatan dalam konteks yang luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umpatan dalam bahasa Jepang berfungsi untuk menekankan emosi dan sebagai identitas penutur. Umpatan juga berperan sebagai media untuk menyalurkan emosi, meskipun jenisnya terbatas dibandingkan dengan bahasa lainnya. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu umpatan dalam bahasa Jepang memiliki peran penting dalam komunikasi. Meskipun sering dianggap tabu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemahaman sosiopragmatik dapat membantu dalam interpretasi penggunaan umpatan. Pada artikel ini terdapat kekurangan yang termuat, yaitu dalam penelitian ini mungkin terbatas pada data dari 1 tahun yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil, serta analisis lebih lanjut tentang konteks sosial dan budaya yang lebih luas dan menambah kedalaman peneliti. Kelebihan yang ada dalam artikel ini terlihat seperti dengan penggunaan pendekatan sosiopragmatik memberikan wawasan baru dalam memahami umpatan, serta penggunaan data dari BCCWJ juga memberikan dasar yang kuat untuk analisis. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.